Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar dan para pemirsa podcast setia UNAS kita. Hari ini saya sudah bersama dengan narasumber di sebelah kiri saya ya. Ini di sebelah kiri saya sudah ada sosok berbaju putih. Waduh, kok ngeri ya sosok berbaju putih, Pak. Oke, kita langsung saja menyapa Bapak Ahmad Munawi Husein MPD. Pak Husein panggilannya ya. Selamat pagi, apa kabar? Selamat pagi Bu Rati, alhamdulillah baik. Baik Pak, sehat Pak? Alhamdulillah sehat walafiat. Oke. Jadi pada pagi hari ini beliau adalah narasumber kita dengan tema kita mau ngobrolin sebuah tema yang sebetulnya sudah ditunggu-tunggu nih Pak Husein ya. Siap. Tema ini tentang karakter. Jadi karakter mahasiswa khususnya. Saya ngintip dulu boleh ya Pak Husein ya. Saya ngintip dulu ini menjadi mahasiswa yang berkarakter. Jadi sebetulnya mahasiswa ini juga di dalamnya termasuk camaba, calon maba. Bisa ya? Betul. Jadi calon maba ini sebetulnya mau mempersiapkan karakter kayak gimana untuk jadi mahasiswa. Kadang kalau kita ngomong sama calon maba, anak-anak SMA itu suka banyak pertanyaan, gimana sih Kak rasanya jadi mahasiswa? Nah, saya akan mulai dengan pertanyaan yang umum ditanyakan yang sudah pengen diketahui oleh siswa SMA calon maba. Dunia kampus. Oke. Dunia kampus itu kayak apa sih Pak Husein? Oke. Terima kasih Bu Rati dan selamat pagi pada teman-teman semua yang menyaksikan podcast pada kesempatan pagi hari ini. Tadi sudah perkenalan ya. Pada kesempatan kali hari ini kita akan sempat ditanyakan tentang dunia kampus itu seperti apa. Ya, mungkin banyak yang calon mahasiswa di sana ya menanyakan penasaran kira-kira dunia kampus itu apakah menyeramkan, menakutkan, heboh. Terus nanti kalau semuanya kuliah itu akan banyak tugas dan sebagainya. Betul. Ya. Oke. Perlu diketahui untuk calon-calon mahasiswa baru yang ada di luaran sana, ya dunia kampus tidaklah seseram itu seperti apa yang teman-teman pikirkan gitu ya. Jadinya dunia kampus itu adalah dunia yang sangat kompleks ya. Kalau kita mau berbicara dunia kampus itu enak, nyantai gitu Bu ya. Nyantai dan enak nih dunia kampus nyantai, nih ya? bisa nyantai, bisa enak. Terus tidak seperti halnya dengan masa-masa kita di sekolah yang notabene harus berangkat jam sekian sampai jam sekian, pulang sampai jam sekian, apalagi kalau semuanya di situ adalah sekolahnya full day school gitu ya. Jadinya mereka berangkat jam 6.45, pulangnya baru jam 4 dan sebagainya. Ya, jadinya kalau di dunia perkuliahan ya atau dunia kampus ya saya rasa kalau kita menyikapinya ya sangat enak sekali. Jadinya kalau semuanya kuliahnya satu hari hanya satu ya kita berangkatnya sesuai dengan jam yang sudah ditentukan oleh pihak dari fakultas. Jadwal tersebut jam berapa ya? Banyak apa ya sudah gitu berangkat. Setelah selesai kuliah atau yang masih ada tugas ya bisa menyelesaikan tugasnya di kampus. Kalau semuanya tidak ada kegiatan ya bisa pulang, bisa ngobrol, bisa nongkrong, ngopi dulu dan sebagainya. Jadi tidak se ekstrim itu. Seseram yang sampai malam tuh kuliahnya gitu kan. Jadi terkadang mungkin dimulai dari sore ya kuliahnya yang sampai malam itu mungkin dari sore bukan memang dari jadwalnya pagi. Betul. Oke, jadi menyesuaikan dengan jadwal dengannya. Oke, jadi dunia kampus ini kata Pak Husein tadi tidak terlalu menyeramkan seperti yang Anda bayangkan gitu ya.
Sama halnya yang gini Bu Rati juga. Gimana? Dulu waktu pas pertama kuliah gitu juga, ini pengalaman pribadi gitu ya. Jadi waktu awal-awal kuliah juga disampaikan sama ada sekitar di warga sekitar gitu ya. Jadinya menyampaikan, oh kebetulan saya adalah alumni dari Fakultas Sastra di Jember, jadinya ya menyampaikan, kamu kok kuliah di sastra gini-gini, kan nanti kamu kuliahnya susah dan sebagainya, kamu lulusnya akan susah. Tapi buktinya alhamdulillah saya lulusnya juga tepat waktu. Alhamdulillah. Jadinya ya tidak lantas enggak sih ternyata. Asalkan kita sebagai mahasiswa mampu bisa membagi itu semua. Ya nanti akan kita bahas itu nanti kita. Gimana caranya manajemen waktu dan sebagainya. Jadi sebetulnya justru lebih fleksibel kalau di dunia kampus ini ya. Saya mau ke pertanyaan yang berikutnya. Kadang kalau kita tadi kan kita berangkat dari dunia kampus tuh kayak apa, jadi terkadang kita merasa nggak pede. Aku kan dari mohon maaf aja, mungkin dari merasanya merasa aku dari desa, dari pinggiran kota. Aku kan bukan orang yang tinggal di tengah kota, jadi akses informasiku terbatas. Aku orang yang nggak tahu apa-apa. Banyak yang mindsetnya masih seperti itu, Pak. Kira-kira seperti apa? Jadi kita ada solusi kah atau bagaimana mindsetnya ini untuk mengubah? Jadi ini semacam ketakutan ya? Ada semacam ketakutan. Betul. Jadinya kepada teman-teman calon mahasiswa baru nantinya ya kita tidak boleh, artinya kita tidak lantas berpikir bahwa kita harus minder dengan nggak pede. Oh saya dari, mohon maaf, keluarga kurang mampu. Saya dari keluarga yang ekonominya lemah, terus juga saya tidak punya apa-apa, saya dari pedesaan, saya dari pokoknya yang saya gaptek dan sebagainya. Jadinya jangan khawatir, jadinya nanti ya di Universitas Abdurrahman Saleh di UNAS ya kita akan belajar secara bersama-sama. Kalau kita kurang pede, artinya kurang komunikasi kita grogi, komunikasi kurang baik, gitu. Saya nervous. Nah itu nanti kita bisa belajar bersama-sama. Belajarnya di mana? Nah di Universitas Abdurrahman Saleh itu banyak sekali. Jadinya UKM yang notabene di situ adalah bisa dan mampu untuk meningkatkan skill ataupun kemampuan yang bisa kita tumbuhkan ya. Jadinya banyak sekali UKM. Contohnya saya orangnya gugup atau nanti kita akan belajar tentang public speaking. Kita akan belajar. Ada belajar yang seperti itu. Jadi kita akan masuk ke non akademik. Jadi seperti itu. Jadinya saya gaptek atau nanti kita akan belajar bersama-sama. Kita akan belajar tentang tentang banyak hal. Kita punya bakat kita bisa disalurkan di beberapa UKM yang ada di Universitas Abdurrahman Saleh seperti itu. Terkait dengan UKM atau yang biasa kita sebut dengan unit kegiatan mahasiswa, ini juga terkadang kan tidak semua mahasiswa ataupun calon mahasiswa itu aktif mengikuti unit kegiatan mahasiswa. Ini kalau di SMA namanya apa Pak? Ekstrakurikuler bukan sih? Betul. Ya, ekskul lah ya. Kenapa kok kamu tidak mau aktif di UKM atau di ekskul? Saya tidak punya potensi diri, Pak. Betul. Ini salah satu kendala karakter juga. Betul. Saya merasa saya nggak punya potensi diri. Saya bisanya apa? UKM-nya ini misalnya tadi ada UKM public speaking, komunikasi, ada UKM mungkin kepramukaan, UKM seni, UKM tari. Tapi saya kan tidak punya potensi. Gimana itu, Pak? Makanya dari itu di awal-awal perkuliahan atau mungkin sebelum kita terjun atau memilih perguruan tinggi atau kita harus mengetahui terlebih dulu ini potensi kita di mana. Kalau semuanya tidak mempunyai potensi atau kita nanti akan asah secara bersama-sama. Artinya mungkin dengan
dengan melihat, dengan memperhatikan. Mungkin ada teman yang ini kok kok kayaknya asik ya. Oh, saya itu kayaknya UKM ini gitu ya. Kok ini kok sejalan dengan yang dia inginkan, inginkan. Dan kebetulan juga ini yang ada di sebelah saya ini juga pembina gitu ya. Ini adalah pembina UKM juga ya, UKM seni. Jadinya sangat tahu betul tentang menggali, terus juga untuk menarik minat calon mahasiswa untuk bisa bergabung. Jadinya jangan khawatir kepada teman-teman calon mahasiswa di sana. Jadinya kita akan bersama-sama berproses gitu ya. Kita akan bersama-sama berproses. Saya kok tidak saya nanti kita akan jadi kebanyakan mereka itu kebanyakan mundurnya kebanyakan mundurnya ya, karena tadi merasa sebetulnya ini merasa ya belum tentu juga mereka tidak punya potensi ya Pak ya, hanya mungkin perasaan mereka saja. Perasaan mereka saja. Jadi mungkin ada di belum keluar aja. Belum keluar, belum ada yang belum ada chemistry-nya gitu. Belum menemukan tempat yang tepat. Betul. Oke, jadi mungkin Pak Husein bisa memberikan 1 atau 2 alasan kenapa membangun karakter itu bisa dimulai dengan kita berniat untuk kuliah. Kenapa sih kalau kuliah itu nanti karakternya bisa berproses berubah ke arah yang lebih baik? Itu kenapa, Pak? Oke. Karena di dalam karena kalau sudah mahasiswa, kalau sudah mahasiswa itu karena mahasiswa itu sudah harus dan wajib mempunyai sebuah komitmen gitu ya. Karena sebagai seorang mahasiswa itu juga harus mempunyai komitmen yang bagus. Terus mereka harus mempunyai pendirian yang punya prinsip yang ideal. Jadinya ya mereka akan secara otomatis betul. Secara otomatis akan berproses membangun karakter menjadi lebih baik lagi. Kalau ciri-cirinya sendiri Pak, jadi artinya dari sebelum menjadi mahasiswa dan setelah menjadi mahasiswa ini ada perubahan perilaku itu mungkin bisa dilihat atau bisa ditunjukkan dari ciri-cirinya apa aja. Wah ini karakternya udah berubah nih. Kira-kira apa artinya karakter mahasiswa yang mantep gitu? Kita mungkin bisa dilihat dari kalau sebenarnya kita di kelas gitu Bu ya, kita bisa dilihat dengan cara mereka berkomunikasi di kelas yang awalnya mungkin mereka di semester 1 mereka ya karena mungkin masih mahasiswa baru, mereka belum menemukan jati dirinya ya, mereka akan masih diam. Kebanyakan diam. Pasif ya. Pasif. Itu ya seperti apa yang saya alami juga dulu Jadi semester 1 semester 2 itu adalah mahasiswa yang notabene adalah hanya mahasiswa kupu-kupu gitu ya. Apa itu Pak? Apakah ada sayapnya? Jadinya mahasiswa kupu-kupu adalah mahasiswa kuliah pulang, kuliah pulang. Lah sebentar Bapak. Emangnya kalau kuliah itu nggak pulang gitu atau gimana nih? Ya artinya kita tidak memiliki kegiatan apa-apa di kampus. Artinya kalau kita sebagai seorang mahasiswa itu untuk untuk menemukan jati dirinya seperti apa yang saya sampaikan tadi, ya kita harus bergabung, kita harus bergabung di organisasi contohnya, organisasi UKM, ada intra atau ekstra dan sebagainya. Jadi saya di semester 1, semester 2 dulu kupu-kupu ya. Ya, kupu-kupu artinya kuliah, kalau sebenarnya kuliahnya siang ya dari pagi ya hanya di kamar saja, setelah kuliah pulang dan sebagainya. Dan saya rasa saya merasa kok tidak ada perubahan dalam 1 tahun ini. Saya kok gini-gini saja gitu ya. Nggak kok BB saja gitu ya. Jadinya saya memutuskan gitu ya. Saya harus berubah gitu ya. Jadinya harus ada kemauan dalam diri untuk mau berubah. Saya harus berubah. Dengan apa? Ya dengan berorganisasi di intra atau di UKM
kebetulan dulu saya di Fakultas Sastra Inggris, jadinya di situ ada ETSA, ya ada English bahasa Inggris organisasi sebagai ya, organisasi. Pak, ya? Jadi seharusnya mahasiswa ini jangan menjadi kupu-kupu, kuliah pulang, tapi kuliah setelah kuliah ada kegiatan lain yang bisa diikuti. Nah, dan itu sangat membantu sekali. Artinya kalau kita bergabung di UKM, organisasi di kampus itu sangat berpengaruh sekali gitu, bermanfaat sekali. Jadinya contohnya kalau yang di awalnya biasa-biasa saja. Ini Pak, bukannya cuma ngabis-ngabisin waktu? Tidak. Jadinya ya bisa dirasakan tadi ciri-cirinya seperti apa ya, kita bisa lebih aktif lagi dalam berkomunikasi yang awalnya grogi, nervous ya, itu juga bisa lebih aktif lagi, lebih kritis. Nah, kritisnya di sini juga yang positif, bukan yang lantas kritisnya yang arogan, tidak. Jadinya lebih kritisnya lebih yang ke positif, terus juga mempunyai loyalitas yang tinggi. Contohnya kalau semuanya di kelas kita dijadikan ketua kelompok dalam diskusi atau kita mampu itu. Kita mampu menjadi pemimpin, mampu memimpin di kelompok kecil itu. Jadi sebetulnya salah satu manfaat dari mengikuti kegiatan organisasi itu juga membangun karakter juga. Jadi yang tadinya mungkin pasif menjadi lebih aktif. Betul. Dan seterusnya ya Pak ya. Kalau tadi kita kembali lagi sebelum nanti, saya kadang-kadang kalau udah keasikan ngobrol Pak Husein saya lupa gitu. Jadi tadi ada yang belum tuntas dibahas, manajemen waktu. Ini penting banget. Karena kan kalau dunia kampus tadi seperti yang Bapak sampaikan berbeda ya Pak ya, waktunya jadwalnya bukan dari yang kita masuknya pagi kemudian pulangnya jam sekian, bukan seperti itu ya Pak ya. Jadi fleksibel waktunya. Gimana Pak, bisa dijelasin nggak manajemen waktunya, aku harus gimana nih sebagai penyesuaian, ini kan konteksnya calon mahasiswa baru. Jadinya teman-teman calon mahasiswa baru kalau sudah menjadi keluarga besar di Universitas Abdurrahman Saleh, ya harus mampu memanage itu semua. Artinya antara organisasi ataupun dengan UKM ataupun dengan kuliah. Jadinya karena tujuan dari perkuliahan itu ya kita harus menyelesaikan itu. Jadinya kuliah dulu dia, karena tujuan kita kuliah, jadinya yang lebih prioritas mana. Jadinya seperti ada yang harus kuliahnya diselesaikan tepat waktu ya, dan organisasinya juga hasilnya juga jalan seperti itu. Jadinya harus mampu itu semua. Jadinya harus bisa memilih mana yang harus menjadi prioritas dan tujuan dalam hidup, karena kita harus memikirkan. Jadinya tidak lantas kita egois terhadap diri kita sendiri. Jadinya kita harus memikirkan, saya kuliah tujuannya apa, terus di belakang kita ada orang tua kita. Kalau kita berlama-lama terus lantas kita asik dengan dunia kita yang notabene sampai melalaikan perkuliahan ya, kita kasihan orang tua kita. Nggak baik juga seperti itu. Jadi sebetulnya yang bisa memanage waktu itu yang tahu kemampuan diri kita. Misalnya saya mau ikut organisasi di UNAS 10 Pak, ini kebanyakan apa nggak bisa gitu? Boleh, asalkan asal bisa membagi waktunya ya Pak ya. Tapi kalau mahasiswa rata-rata biasanya ikut organisasi itu sampai berapa nih Pak? Yang idealnya? Yang idealnya fokus sudah selesai. Tapi fokus bagus ya Pak ya. Kalau mungkin 2 artinya boleh berapapun saja boleh, asalkan ya itu nanti ikut banyak tapi tidak fokus, malah dada yang didapat. Jadinya contohnya fokus. Saya di UKM seni, ya sudah fokus di mungkin di nyanyi gitu ya, di laga, nyanyi dan sebagainya, musik, sudah fokus selama 1 periode mungkin ya gitu ya, fokus. Nanti yang setelah 1 periode, sudah banyak yang dikenal dengan artis sana, artis sini, bisa manggung sana, manggung sini, dan itu bisa mampu untuk
membantu perekonomian keluarga. Jadi bisa begitu ya Pak ya? Bisa ya? Bisa. Oke, kalau misalnya kita sudah ikut organisasi, kenalannya semakin banyak. Betul. Dari fakultas mana-mana ya? Banyak. Jadi kalau sekali lagi, kalau misalnya kita mau bisa memanajemen waktu dengan baik, itu sebetulnya tergantung dari mahasiswanya sendiri. Jadi dia bisa mengukur. Betul. Aku kalau misalnya ikut kebanyakan, bisa nggak kuliahnya, ngimbangin kuliahnya. Ini masih seputar waktu Pak, yang fleksibel, kemudian manajemen waktu tadi. Kalau misalnya ini kan ada yang terkadang nggak di situ Bondokota, kan UNAS ini ada di Jalan PB Sudirman yang notabene itu deket di pusat kota. Betul. Tapi ada teman-teman kita yang mungkin agak ke pinggir gitu ya Pak ya. Kalau menurut Pak Husein sendiri, teman-teman nih khususnya yang agak jauh dari lokasi kuliah, manajemen waktunya seperti apa? Apakah lebih baik kita ngekos aja atau gimana? Atau ya habis kuliah langsung pulang ikut organisasi, setelah itu sore pulang gitu? Ya tinggal melihat kemampuan dari mahasiswanya. Artinya kalau memang dirasa jaraknya jauh atau apa, ya kita bisa. Kadang mahasiswa suka bingung hal ini Pak. Sehingga dia akan mempengaruhi karakternya dia. Kadang dia, saya gimana mau ikut organisasi, mau membangun karakter, saya sudah kecapean. Oh betul. Nah, ya, saya capek di jalan gitu. Betul. Kalau memang seperti itu ya kita harus ngambil keputusan. Kita harus bisa menjadi ya. Jadi ada resikonya ya Pak? Ada resiko, kita harus bisa ngambil resiko karena ya sebagai mahasiswa gitu ya. Ya sudah, saya harus kos dan dan bisa itu bergabung atau ikut dengan UKM atau organisasi-organisasi yang ada di Universitas Abdurrahman Saleh. Jadi kembali ke mereka pribadi masing-masing. Jadi Pak Husein sebetulnya nggak ada standarnya, kamu mahasiswa tuh ngekos, mahasiswa tuh begini, nggak ada ya Pak ya? Nggak ada. Jadi fleksibel aja ya Pak ya. Asalkan mampu bisa manage waktu, artinya kuliah hanya satu mata kuliah, habis itu dari siang sampai sorenya dia fokus di organisasinya, setelah itu pulang ya dinikmatin saja lah itu, karena itu adalah sebuah proses gitu ya Bu ya. Iya. Jadi karena ya tidak ada proses yang instan, enak, yang mudah. Yang mudah. Jadinya semua proses ya seperti itu gitu. Dijalani saja ya Pak ya. Kalau tadi dikatakan kalau salah satu ciri-ciri mahasiswa itu berproses menuju karakter yang lebih baik dengan dia bisa menjadi pemimpin yang baik di kelas. Kalau yang lain mungkin Pak, bisa selain di luar kelas. Kalau tadi di kelas kan, luar kelas tuh mahasiswa gimana? Ini udah beda nih dari SMA nih. Betul. Sudah beda gitu. Apanya yang bisa dilihat? Ciri-cirinya apa Pak? Ciri-cirinya ya kalau semuanya ini ya nanti di masyarakat seperti itu. Tantangannya di masyarakat seperti apa? Ya dengan ciri-cirinya ya dengan pengambilan keputusan yang tepat, terus juga tetap komunikasinya, cara mengorganisirnya dan sebagainya bisa dilihat di masyarakat seperti itu. Jadi ada keterlibatan mahasiswa di masyarakat ya Pak ya. Jadi mahasiswa ini adik-adik tidak hanya kuliah pulang seperti yang dijelaskan oleh Pak Husein tadi, tapi nanti akan lebih jauh ada keterlibatan teman-teman mahasiswa ini di masyarakat begitu ya Pak ya. Jadi perbincangan tentang menjadi mahasiswa berkarakter ini sebetulnya luas ya Pak. Luas sekali. Jadi 2 jam 3 jam enggak cukup. 2 jam 3 jam langsung nggak cukup ya Pak ya. Tapi karena durasi kita harus membatasi Pak. Mungkin ada closing statement mahasiswa yang berkarakter itu yang seperti apa? Nikmati prosesnya gitu ya. Nanti kalian akan merasakan sendiri hasil setelah kalian lulus dari Universitas Abdurrahman Saleh. Karena di Universitas Abdurrahman Saleh ya kita akan mampu untuk bisa menumbuhkan gitu ya apa yang menjadi bakat, minat dari calon-calon mahasiswa yang ada di luar sana, bisa mampu menjawab itu semua. Terima kasih. Jadi mahasiswa ini nanti
Ada proses di UNAS, proses membentukan karakter untuk menjawab tantangan di masyarakat. Begitu ya Pak Husein. Saya terima kasih Pak Husein atas kedatangan Pak Husein yang sudah meluangkan waktu di sini untuk berbincang-bincang di podcast UNAS kita. Terima kasih sekali lagi. Sampai di sini podcast UNAS kita dengan tema menjadi mahasiswa yang berkarakter. Kalau misalnya ingin tahu lebih jauh lagi tentang mahasiswa yang berkarakter, Anda juga bisa googling, bisa searching. Kayaknya informasinya kurang, ngomongnya kurang banyak ini nih. Namanya juga podcast singkat ya Pak ya. Jadi bisa mencari sendiri lebih lengkapnya. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih juga berarti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam UNAS kita.